Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bagi kita yang tadi belum menyapa shalom, saya menyapa shalom damai sejahtera Tuhan bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini boleh hadir memuliakan Tuhan dan kembali kita akan merenungkan tema tentang small, Saudara. Small things, hal-hal yang kecil. Minggu lalu kalau Saudara masih ingat kita belajar punya iman. Sekalipun imanmu kecil seperti biji sesawi, Saudara masih ingat? Biji sesawi itu lebih kecil daripada kacang hijau, lebih kecil daripada pasir di pantai, begitu small, kecil. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, imanmu yang nampaknya biasa bisa mendatangkan perkara Tuhan yang luar biasa. Amin. Bisa melihat mujizat Tuhan yang besar. Bukan karena hebat, kayak tadi nyanyi juga, bukan kuat gagah kita, tapi kuat gagahnya Tuhan. Hari ini kita akan lanjut bukan bicara lagi tentang iman, tapi kita bicara tentang pentingnya tindakan-tindakan tetap disertai iman, tapi ternyata tindakan yang kecil pun disertai kesetiaan yang besar bisa mendatangkan berkat yang besar. Saudara, kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, Lukas pasal 16 ayat ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Satu ayat yang menjadi dasar kita ucapan Tuhan Yesus bagi kita semua, Saudara. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Satu ayat yang akan mendasari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Saudara. Sudah ketemu? Katakan amin. Saya minta Bapak Chris Yudi boleh berdiri bacakan bagi kita Pak ya. Lukas 16 ayat 10. Saya melihat semuanya sudah menemukan, kita menyimak bersama mengaminkan. Silakan Pak. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Terima kasih Pak, silakan duduk. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara besar. Amin, Saudara. Dan kebalikannya, barang siapa tidak faithful, tidak benar dikatakan dalam perkara yang kecil, ia tidak mungkin benar dalam perkara yang besar. Saudara, ini prinsip yang Tuhan ajarkan, prinsip kerajaan Allah, prinsip firman Tuhan yang ternyata berlaku, Saudara. Bukan hanya dalam dunia kekristenan, tapi dalam segala hal prinsip Tuhan itu bisa kita terapkan. Mengapa, Saudara? Saya pikir Bapak Ibu setuju, di gereja maupun di rumah, bahwa kesetiaan adalah salah satu kualitas penting yang Tuhan cari dalam hidup kita. Loyal, setia. Betul Saudara? Kalau kita minta ada karyawan ngelamar, salah satu kriteria yang pertama jujur, nomor 1, betul? Yang kedua doa-doa dia setia. Semua ini akan teruji dari waktu, Saudara. Dan teruji kesetiaan itu dimulai bukan dari hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal yang kecil, Saudara. Saudara, kita mungkin kadang lebih tertarik dengan hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa, yang banyak, yang megah, yang dianggap bisa membuat kita mendapatkan lebih banyak perhatian dan dianggap hebat. Kita tergoda dengan hal-hal yang besar, Saudara. Dan itu tidak salah, tapi seringkali bahkan Tuhan mencari kualitas yang unggul, yang hebat dalam perkara-perkara kecil. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, Saudara, dalam tugas-tugas besar, tapi bagaimana kita juga menjalani tugas-tugas yang kecil. Mengapa, Saudara? Karena di dalam tugas-tugas yang kecil lah terlihat kesungguhan hati kita. Ya, dalam hal-hal yang kecil terlihatlah kesungguhan hati kita. Dalam perkara yang nampaknya biasa, sepele, tidak terlalu dapat pujian, tidak terlalu dianggap penting oleh orang lain, tapi waktu kita lakukan dengan kesungguhan, dengan ketulusan yang luar biasa, do the best, disitulah terlihat kesungguhan hati kita. Saudara, kesedihan dan kesungguhan hati kita mengerjakan hal kecil yang itu menjadi modal penting untuk mengerjakan hal-hal besar nantinya. Kita sering tergoda dengan hal besar, Saudara, menganggap kalau hal yang besar dan banyak lalu berdampak luar biasa. Para murid Tuhan Yesus pernah tergoda juga dengan keadaan seperti ini. Saudara, waktu kisah 5 roti dan 2 ikan, ini sudah sangat sering lah kita dengar kisah ini. Lalu datanglah
seorang anak kecil dikatakan membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, ada salah satu murid Tuhan Yesus berkata demikian. Kalimatnya begini, saudara. Guru, di sini ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, itu saudara. Apakah artinya itu, the small things, bekal anak kecil ini, 5 roti, 2 ikan. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 5.000 plus, saudara. Bisa 6.000, 7.000, belum tambah anak-anak dan perempuan. 5.000 itu hitungan laki-laki. Saudara, apakah artinya? Nah, seringkali kita juga tergoda waktu mengerjakan hal yang kecil, sesuatu yang kecil di tangan kita bilang, apakah artinya ini? Tapi kalau perkara yang besar, baru ada arti. Tapi dalam hal yang kecil lah, saudara, teruji kesungguhan hati kita. Waktu dikatakan firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan sedang mengajarkan kita namanya integritas, kesungguhan, kesetiaan itu menjadi cerminan, saudara, dari karakter kita. Saudara, beberapa waktu lalu saya mendampingi mama saya cek darah, saudara. Sorry, bukan cek darah, ronsen toraks, saudara. Orang tua kalau ada batuk tidak sembuh-sembuh, rongsen dada, saudara. Lalu pergilah kami ke salah satu laboratorium, saya nggak sebutkan namanya. Nah, saudara, saya sudah beberapa kali temuin satpam ini, saudara, satpam lab ini. Waktu saya bawa mobil, saudara, dia punya attitude tuh bagus sekali, saudara. Jadi cara dia ngarahin mobil, ya biasa saja lah ya, kita pikir tukang parkir mobil biasa. Tapi cara dia sopan, ngarahin, tidak kasar. Saya bawa mobilnya mobil biasa, kayak saya bawa mobil Alphard aja hari itu, saudara. Saya bawa mobil Alphard, dia hati-hati ngarahin saya, padahal mobil saya nun jauh di sana daripada Alphard. Tapi dia sungguh-sungguh. Begitu saya turun dan mama saya turun, saudara, dia persilakan masuk, begitu sopan. Layaknya saya ini salah satu menteri, saudara. Masuk, Pak. Cepat-cepat dia kejar, ada mesin penyedia nomor antri, saudara ya. Dia nggak berdiri dengan saya, lalu dia nggak menundukkan badan. Ini satpam, saudara. Lalu yang Bapak mau periksa apa? Oh, saya memang ibu mau rongsen. Oh ya Pak, ambil nomor antri ya. Tangannya gini lagi, saudara. Ada apa, dilatih atau bagaimana? Bagus sekali. Dikasih nomor antri. Mohon izin ya Pak ya, ini nomornya. Nggak kasih satu tangan, saudara. Nggak, dia kasih 2 tangan. Mohon izin Pak, silakan duduk, nanti Bapak dipanggil. Saudara, ini satpam yang sama. Saya pikir apa, baru dapat gaji dia attitude-nya bagus, saudara ya. Baru dapat rezeki, tapi berapa kali saya datang di lab ini, sikap satpam ini luar biasa. Nah, waktu saya tunggu, saudara, ternyata cukup ramai. Saya nunggu-nunggu, saya nengok ada apa istilahnya ya, front desk-nya itu apa sebutannya ya, yang melayani lah ya, saudara ya, para karyawan yang melayani yang di depan komputer. Sikapnya sudah berbanding terbalik dengan satpam ini. Padahal kalau kita bicara soal position, jobnya, ini lebih tinggi pasti daripada satpam. Aduh, saudara, kasar cara dia ngomong dengan pasien lain. Saya kan nengok, saudara. Memang si pasien di depannya ini lagi rombongan dia satu perusahaan mau cek darah, saudara. Medical check up, sorry. Mungkin gak sabar, bukan cuma satu karyawan cewek, ada beberapa. Agak tidak sabaran, saudara, kasar. Wah, saya bilang, coba deh, mungkin ini karena ini dianggap orang statusnya low, rendah. Coba saya lihat sama mama saya nanti bagaimana. Giliran nomor saya disebut, saya maju. Mama duduk, Ma, saya yang maju. Saya sudah siapkan senjata, saudara. Lalu dia tanya, betul, mungkin dia masih bawa emosi agak sedikit kasar ngomong dengan saya. Caranya ngomong, memang gak ada umpatan binatang, gak ada umpatan kata-kata tidak senonoh, tapi cara ngomong kita bisa tahu, dari nada kita bisa tahu, saudara. Hari itu saya belajar, ternyata, saudara, posisi tidak menjamin karakter yang bagus. Satpam ini, saudara, kalau gereja kekurangan satpam, saya panggil Akam, Pak, jadi satpam di gereja kami. Kayak gaganian, saudara ya. Saking bagusnya, saudara. Saya nggak tahu di training atau apa. Tapi dari cara dia melayani, saudara, kasih 2 tangan, itu terlihat kesungguhan hatinya. Saudara, dalam hal yang kecil, betul. Satpam gajinya pasti nggak besar. UMR pun puji Tuhan. Tapi waktu dia melayani dengan kesungguhan, saudara, orang terkesima. Saya mau datang lagi ke laboratorium ini bukan karena si mbak-mbak ini,
Tapi karena Bapak Satpam yang melayani, dan memang fasilitasnya bagus di lab ini, tapi bukan gara-gara si ibu-ibu yang di depan komputer ini. Saudara, the small things, perkara yang kecil, itu bisa membawa dampak yang besar. Tuhan saudara memakai itu untuk membentuk karakter kita. Tuhan memakai hal yang kecil itu menjadi ujian. Bapak Ibu masih ingat tentang 3 hamba yang dipercayakan 1 talenta, masih ingat itu? 2 talenta dan 5 talenta. Talenta itu 1 itu mahal saudara, bernilai sekali. 1 talenta, singkat cerita, apa yang dia lakukan? Dia tidak kelola, dia pun tidak curi, dia pun tidak habiskan. Apa yang terjadi saudara? Cuma dapat 1. Dia apa? Simpan dalam tanah, lalu dia kembalikan kepada tuannya. Ingat saudara, dia nggak habiskan, dia nggak buang, dia nggak curi loh, tetap utuh 1 talenta. Tapi tuannya tidak senang hati. Yang 2 menjadi 2, 4 dikelola. Yang 5 dikelola jadi 5, 10. 5, 2 berkali lipat ganda. Yang 1 ini karena kau tidak kelola, ambil, tuannya jahat. Padahal ada berkat yang lebih besar. Tuhan sedang melihat karakter dia, saudara. Bapak Ibu, ada yang senang nonton film Korea di Netflix? Ada yang suka nonton Netflix, Bapak Ibu? Mungkin kita yang agak muda, saudara ya. Ada yang suka nonton drama Korea di Netflix? Angkat tanganmu. Jangan ragu, jangan malu. Ini tidak ada pertanyaan menjebak dari saya, saudara. Tidak ada, saya jamin itu. Kita tahu Netflix, saudara ya. Nah, satu waktu, saudara, muncul sekarang istilah yang ngetren dalam bahasa Inggris, namanya brilliant jerk. Brilliant jerk. Brilliant itu pintar, jerk ini saudara, mohon maaf ya, kata yang cukup baiknya itu adalah orang yang kasar, orang yang perilakunya tidak menyenangkan. Kalau kata yang ini itu bajingan sudah, jerk itu. Tapi dia brilliant, pinter. Nah, sekarang ada fenomena brilliant jerk, saudara. Apa itu? Banyak di perusahaan-perusahaan, orang ini punya posisi tinggi, brilliant, pintar, kerjanya excellent, tapi sikapnya, karakternya jerk, saudara, buruk. Dia susah bekerja sama dengan tim di bawahnya, gak menghargai orang, egois, yang penting targetnya tercapai, dia gak pedulikan orang lain. Akhirnya muncul ucapan dari seorang CEO Netflix, saudara. Dia bilang begini, sekarang banyak perusahaan di Amerika mulai menghindari brilliant jerk, orang-orang yang memang pinter, brilian mereka, tapi attitude karakternya buruk gitu. Sampai dia bilang begini, lebih baik, dan dalam bahasa Inggris saudara, hire for attitude, training for skill. Saya ulangin saudara, hire for attitude, maksudnya apa? Lebih baik kita sewa seseorang, pekerjakan seseorang. Contohnya nih Ibu Feni, saya pekerjakan Ibu Feni karena dia punya karakter yang bagus. Tapi apa punya karakter bagus, dia tidak bisa apa-apa. Nanti training for skill, dia punya kemampuan, akan dilatih. Saudara, karakter memang bisa berubah. Tapi kalau orang tidak mau berubah, susah setengah mati. Skill saudara bisa dilatih dari 0 jadi luar biasa. Saya taunya bagaimana? Saya saksi hidup melihat contoh Pastor Christine, saudara. Pastor Christine ini, saudara, sebelum menikah dengan saya, gak bisa masak. Saudara tahu guru masak yang hebat yang dia punya siapa namanya? Siapa namanya? Ai Chen Leng? Bukan. Ai Chen Leng pintar buat somai ini. Siapa guru hebatnya Pastor Christine? Saudara, namanya YouTube, saudara. Entah karena cinta atau karena terjepit keadaan dengan saya, saudara, akhirnya dia belajar masak. Belajar masak dari 0, saudara. Betul. Dia ngomong jujur. Dikonfirmasi dengan keluarga Dinias. Betul, 0, saudara. Skill itu, ketidakmampuan masak 0. Tapi dia berkembang belajar dari YouTube. Satu-satu, saudara. Satu-satu berkembang. Sampai hari ini bagi saya, rendang yang contoh Christine adalah yang terbaik di Palembang, saudara. Mohon maaf Bapak Ibu yang lain, rendang Mukala, ya, jangan marah, ya.
Devi jangan marah. Sinta jangan marah. Ya. Mulut nuse, ya. Ayamnya, ayam karagenya. Waduh. Dari nol skill itu bisa dilatih. Tapi karakter yang malas bisa berubah, saudara? Amin, bisa dong, saudara. Itu kenapa kita ke gereja. Kita percaya Tuhan bisa mengubah kita, asal kita mau. Karakter tidak setia bisa berubah? Bisa. Tapi kalau orang yang bertekad, tapi kalau orangnya dari tidak ada tekad, tidak mau berubah, egois, malas, tidak setia, sampai akhir zaman pun tidak akan berubah, saudara. Nah, karakter ini penting, saudara. Itu kenapa kadang Tuhan uji karakter lewat hal-hal yang kecil. Karena dalam hal kecil lah terlihat suatu kesungguhan kita. Saudara, Tuhan menghargai setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Dari sana Tuhan menemukan, oh ini anakku tulus atau tidak. Saudara, dunia sekitar sering menilai dengan perkara-perkara yang besar dan hanya menghargai kita, hai Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari perkara yang besar baru engkau dapat tepuk tangan. Capai target yang besar engkau dapat tepuk tangan. Nembus hal-hal yang besar, pencapaian hebat engkau dapat tepuk tangan. Tapi banyak orang di belakang melakukan yang perkara kecil, terlupakan oleh sekeliling, tapi tidak dengan Tuhan. Amin. Amin. Banyak pelayanan saudara di gereja, sering kalian dapat tepuk tangan di depan. Tapi tahukah saudara, banyak orang yang diam-diam di belakang yang beres-beres itu, kecil-kecil. Mungkin luput dari perhatian manusia, tapi tidak dengan Tuhan. Kesetiaan dalam perkara yang kecil, saudara, juga menunjukkan bagaimana kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau mau melakukan hal yang kecil, tapi dengan kesetiaan yang besar, saudara, Tuhan hargai. Tuhan pedulikan, saudara. Dalam hal relasi kita dengan orang lain, apa hal kecil yang kau bisa jaga? Jaga ucapanmu. Kenapa kecil sih, sepele, tapi waktu kau jaga ucapanmu dengan pasangan, dengan anak, dengan orang lain, Tuhan perhatikan. Apalagi waktu kau jaga dengan tanggung jawab sehari-hari sebagai suami, kau support istrimu emosional, kau support suamimu secara emosional, kau bantu dia dengan kecil-kecil, itu akan berdampak besar. Waktu kau beri perhatian pada orang lain yang nampaknya sepele, aku bisa doain apa, bisa bantu apa. Kita mulai peka melihat ada situasi yang kita bisa bantu tanpa disuruh, tanpa diminta, kita inisiatif bantu. Kecil saudara, tapi bisa buat dampak yang besar. Saudara, Tuhan menghargai setiap tindakan tulus yang kita lakukan. Para muridnya saudara punya banyak talenta. Ada yang wanita dikatakan mensokong Tuhan dengan keuangan. Ada yang mensokong Tuhan dengan hal-hal lain, saudara. Para murid melengkapi satu sama lain. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan memperhatikan hal kecil mereka, yang mereka tunjukkan dalam iman, dalam tindakan ketaatan yang kecil. Tuhan perhatikan, dan Tuhan jadikan dampak yang besar. Saudara, bagi kita yang melayani, Tuhan menghargai engkau waktu engkau lakukan perkara-perkara yang kecil. Saudara, saya flashback, saya dulu pernah jadi guru sekolah minggu 25 tahun yang lalu lah. Pertama kali saya pelayanan di pos 13 Ilir, dekat Pasar Kuto sana saudara. Rumahnya Asuk Lienso kalau kita masih ingat. Saudara, pertama kali belum jadi guru, jadi asisten dulu. Asisten guru itu saudara, bantunya kecil-kecil. Apa saudara? Ngerapiin pensil, saudara ya. Bantu-bantu pensil warna kurang ini, runcing, saudara. Anak-anak main buya-buya, kita rapiin kertas. Absensi, saudara, bapak ibu yang pernah jadi guru sekolah minggu masih ingat absensi. Anak-anak ingus kita lapin, saudara. Bantu guru-guru, saudara. Asisten. Tapi hari itu jadi asisten sudah bangga bapak ibu. Akhirnya pelan-pelan naik pangkat, walaupun tidak naik gaji, jadi guru sekolah minggu. Nah, hari itu saudara, saya Musa Alok dulu guru-guru sekolah minggu, ada lagi angkatan saya. Kalau flashback, iya ya, apa yang kita lakukan itu nampak kecil dulu. Lalu main musik saudara, dulu ada yang pakar sekali main musik, kita masih belajar. Dari belakang, yuk bantu-bantu apa saudara? Gulung kabel saudara, bantu-bantu rapiin. Tapi Tuhan perhatikan,
Pelayanan Natal saya pertama kali apa saudara? Bukan berkhotbah, masih jauh. Bukan main musik, masih jauh. Saya pernah cerita deh sama saudara. Di gedung lama itu saudara, malam hari giliran mau apa tuh, penyalaan lilin, apa yang terjadi? Saya pakai baju rapi saudara. Jadi apa? Tukang ceklek mati lampu itu loh saudara. Atur ya kamu di sana, saya di sini. Tugasnya apa saudara? Ceklek lampu. Wah, sudah mandi bersih pakai kemeja saudara. Kerjanya apa? Ceklek kontak lampu. Perkara kecil, tapi Tuhan perhatikan. Soalnya di mata Tuhan sebenarnya tidak ada yang perkara yang kecil. Karena perkara yang kecil punya dampak yang luar biasa. Saudara tahu ibadah kita, kalau nyanyi nih saudara. Saudara tahu yang paling penting itu siapa? Depan belakang yang paling penting siapa saudara? Coba Bapak Ibu tebak. Yang mimpin pujian penting, tapi bukan yang paling penting. Main musik penting? Penting, tapi bukan yang paling penting. Bapak Ibu tahu tidak, yang paling penting yang bisa buat ibadah jalan, kita nyanyi tidak nyanyi, bukan yang mimpin pujian. Tadi Wen bukan. Siapa saudara? Itu tuh yang ketik komputer. Saudara tahu? Andai kata dia ngantuk hari itu. Ya saudara, dia ngantuk, mungkin kurang tidur semalam, begadang. Tapi dia ditugasi pegang komputer. Ini kan jalan terus saudara. Saudara heran apa udah ganti-ganti liriknya ini. Betul? Yang depan sudah lompat-lompat, sudah angkat tangan nangis lagi mungkin ya. Tapi yang di belakang ngantuk dia. Jadi dia menentukan bukan yang nampak besar-besar yang di depan, tapi yang kecil-kecil yang di belakang. Cuman gerakin itunya saudara, tekan tombol. Kalau dia anggap itu perkara kecil, itu bisa buat kita nyanyinya lanjut atau tidak nyanyi lanjut karena dia lupa ganti layarnya. Saudara, tidak ada perkara yang kecil di hadapan Tuhan. Waktu kita lakukan dengan ketulusan hati dalam hal pekerjaan, Tuhan hargai kita. Amin. Waktu kita lakukan sesuatu untuk memperbaiki rumah tangga pernikahan, kau jangan kejar yang besar-besar dulu. Hai para istri, pikirkan satu apa perkara kecil yang bisa buat hubungan dengan suamiku jadi lebih baik. Hai para suami, nah baru Valentine nih saudara. Apa yang bisa aku lakukan untuk istriku yang bisa buat dia jadi lebih baik? Saudara, saya baru-baru ini berapa hari lalu khotbah di gereja lain hari Valentine. Pak Sutri saudara, ramai sekali. Lalu dibuatlah pertanyaan games. Bapak Ibu sebutkan tempat pertama kali kencan dengan pasangan kita. Yang itu sudah ada yang menikah 5 tahun, 20 tahun, 40 tahun menikah datang di acara Pak Sutri. Saudara, sebutkan, cocokkan dengan jawaban suami atau istrimu. Jangan sampai salah jawab itu saudara, bahaya loh itu ya. Nah, saudara masih ingat the first time you have a date, punya tempat pertama kali ngedate? Lucu saudara, di acara itu jawab, ada Pak, Pulau Kemarau. Saya bilang Pulau Kemarau, cari jodoh di sana. Lucu mereka saudara. Saudara masih ingat the first time, pertama kali kencan di mana, makan apa? Kadang-kadang hal yang kecil saudara, sudahlah saya berhenti dari kesibukan. Saya tarik waktu aja istri, keluar, makan. Apa yang dia suka saya belikan. Hal yang kecil juga untuk anakmu saudara. Perkara kecil sepele, tapi bisa buat dia menjadi memorable, peristiwa yang berkesan bagi dia. Saudara, Tuhan menghargai dan memberkati perkara-perkara kecil yang kau lakukan. Waktu kau setia dalam hal yang kecil saudara, Tuhan akan membuka jalan bagi kita untuk dipercayakan berkat yang lebih besar. Amin. Saudara, 1 Korintus 10:13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan diizinkan Tuhan tidak melebihi kekuatan kita. Tapi ada kalimat yang menarik sekarang saudara. Tuhan tidak memberi masalah melampaui kekuatan kita. Amin. Tapi Tuhan juga tidak memberi berkat melampaui kekuatan kita. Saya lihat postingan ini saudara. Ada salah satu anak Tuhan ngomong kalimat ini. Dia jelaskan betul, saya bilang. Kita pengennya berkat yang besar, tapi kapasitas karakter kita masih tidak besar. Karakter kita masih tidak sanggup
mengelola berkat yang besar daripada Tuhan. Akibatnya banyak berkat yang besar, kita paksa Tuhan, kita ngerengek-rengek dengan Tuhan, akhirnya Tuhan berikan bagi kita berkat rezeki luar biasa, tapi tidak bisa kelola, hancur saudara. Berkatnya hilang, orangnya juga hancur. Bapak Ibu pernah ketemu orang seperti itu? Saya pernah temu saudara. Tuhan beri berkat yang besar saudara, tapi engkau doa dulu dengan hal yang kecil engkau setia, engkau punya kapasitas hati yang besar, berkat yang besar bagi hidupmu. Saudara, banyak hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu setuju? Banyak orang yang meninggal bukan karena serangan gajah, tetapi karena gigitan nyamuk. Setuju? Banyak kasus di dunia ini orang mati karena serangan gajah itu sangat minim sedikit, tapi karena gigitan nyamuk demam berdarah banyak yang tewas. Setuju? Hal yang kecil waktu engkau sepelekan di hadapan Tuhan, engkau main-main dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam kesehatan, dalam apapun, bisa berdampak buruk. Saudara, gereja kita mau dibangun bukan? Gedung sebelah kita saudara, doa-doa ya, tahun ini kita mulai pembangunan, amin. Saudara, gedung sebelah kita sekarang retak-retak tidak karuan, bukan karena gempa, tapi saudara tahu karena apa? Karena apa? Hewan kecil namanya rayap saudara. Hewan kecil imut-imut, tapi kalau sudah ribuan ngancurin gereja kita yang di sebelah itu saudara. Hampir semuanya hancur karena rayap. Saudara, hidup kita jangan sampai hancur karena hal-hal yang kecil. Tuhan ingin berkati kita dengan perkara yang besar. Kita mulai dengan fokus, doakan, setia dalam hal yang kecil. Tidak mustahil saudara, 2025 ini saudara akan dapat berkat lebih besar. Amin. Berkat lebih besar dalam hubungan saudara. Setia benahi perkara-perkara kecil. Mulai kendor dengan firman Tuhan, renungan perkara-perkara kecil. Engkau baca firman 2-5 menit setiap hari. Doa konsisten setiap hari. Belajar mengampuni, pelan-pelan mengampuni. Belajar hal kecil. Perbaiki hubungan. Jaga kesehatan, jaga mulut, perkara-perkara kecil. Kau akan melihat berkat untuk kesehatan. Kita jadi karyawan hari ini setia, bos ngomong apa, perkara-perkara kecil lakukan saudara. Itu akan mendatangkan dampak yang lebih besar. Saya berdoa saudara jangan sampai menjadi hamba yang 1 talenta, tapi jadi hamba yang 2 talenta, hamba yang 5 talenta. Hari ini engkau yang merasa seperti cerita saya tadi, seorang satpam yang biasa. Waktu engkau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan buat engkau nanti naik ke posisi yang puncak. Mengapa? Karena engkau sudah setia. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan diberkati Tuhan dengan perkara yang lebih besar. Minggu lalu kita belajar iman yang kecil. Hari ini kita belajar perkara yang kecil, tapi dengan kesetiaan yang besar, itu mengundang Tuhan membuka jalan bagi kita untuk berkat yang lebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan. Adakah pergumulan dalam hidup saudara yang saudara merasa susah untuk diselesaikan, susah untuk diatasi? Kadang-kadang kuncinya itu adalah hal yang kecil saudara. Seperti kita ingin buka pintu yang besar, kunci itu selalu kecil. Dan itulah perkara-perkara kecil yang Tuhan ingin kita bereskan, kita perbaiki, kita benahi. Saudara, mari datang pada Tuhan, katakan, Tuhan beri aku kepekaan, beri aku kemauan untuk tidak selalu memperhatikan hal yang besar. Mungkin hal kecil dalam hal kesehatanku, dalam relasiku, dalam bisnisku, dalam kebijaksanaanku. Tuntun aku Tuhan, sehingga waktu hal kecil ini aku lakukan, berkat yang lebih besar akan Tuhan hadirkan dalam hidupku. Saudara, ambil waktu sebentar, kau berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau Allah yang selalu mengajak kami untuk jadi semakin bijaksana, untuk tidak menyepelekan hal-hal kecil yang seringkali adalah awal dari perkara yang besar.
Tuhan tolong bantu kami, singkapkan hal-hal yang harus kami perbaiki Tuhan. Hal kecil yang mungkin sudah sering Tuhan ingatkan kami, tapi kami tunda-tunda terus, atau kami tutup mata mencuekkan. Tapi tolong kami Tuhan, untuk mulai memperhatikannya. Hal-hal penting, hal-hal bernilai, hal yang berdampak, walaupun kecil. Kami lakukan dengan kesungguhan hati, kami imani Tuhan akan berkati itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, apapun itu tolong kami itu setia melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.